Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu kembali dengan mata pelajaran kimia dalam pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anakku semuanya, untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan menjelaskan tentang rumus molekul senyawa dan juga tentang persamaan reaksi. Yang mana syarat untuk bisa mempelajari rumus molekul senyawa ini, minggu yang lalu kalian sudah saya suruh menghafalkan minimal 30 lambang unsur beserta namanya. Jadi syarat itu memang harus sudah dipenuhi untuk kalian semuanya. Jadi nanti sewaktu saya akan menanyakan apa itu lambang unsur C, apa itu lambang unsur H, apa itu lambang unsur AU, dan seterusnya. Kalian harus bisa menjawab baik lambang maupun nama unsurnya. Untuk anak semuanya, di sini rumus molekul senyawa untuk bisa menguasai sederhana sekali sebenarnya kalau kalian membaca minggu yang lalu dan yang mungkin akan menjadi pertanyaan buat kalian, sebenarnya bukan suatu hal yang sulit ya, asal kalian mau belajar, tetap semangat dalam belajar ya. Kita mulai saja. Untuk rumus molekul yang disebut dengan senyawa karbon dioksida atau CO2 ya. Di sini terdapat angka yang menempel pada atom. Nah, angka yang menempel pada atom, angka yang berada di sebelah kanannya, artinya adalah itu milik atom yang berada di sebelah kiri. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya begini. Contoh di sini ada CO2. Ada 2 yang menempel pada atom O. Artinya 2 ini milik atom O saja. Jadi bukan milik atom C dan O. 2 ini hanya miliknya O. Kemudian atom C berapa, Bu? Kalau tidak ada angkanya, artinya di sini atom C ini jumlahnya hanya 1. Ya, hanya 1. Berarti kalau kita lihat CO2 di sini, tentu kalian bisa menghitung jumlahnya keseluruhan ada berapa atom. Maka kita jabarkan dulu. Atom C ada 1, atom O ada 2. Terlihat bahwa di sini ada angka yang menempel di sebelah kanan atom O. Jadi keseluruhan kita tinggal jumlahkan saja. 1 ditambah 2 sama dengan 3. H2O. 2 di sini menunjukkan milik dari atom H. Sedangkan O kalau tidak ada angkanya berarti 1. Berarti kalau kita jumlahkan atom H2, atom O1. Sehingga jumlahnya sama seperti atasnya tadi 3. Gitu ya nak ya. Kemudian yang membedakan untuk rumus molekul di sini dalam menghitung atom adalah jika kalian menemukan rumus molekul yang mana ada tanda kurung. Sebenarnya sama seperti kalau kalian belajar matematika, kalau ada tanda kurung artinya jumlahnya dikalikan ya dengan angka yang ada di luar tanda kurung. Maksudnya seperti ini. Di sini ada CONH22. C berapa kalau nggak ada angkanya? 1, betul. O berapa? 1. Kemudian N di sini 1. Tapi karena di sini di luar ada angka 2, maka 1 kali 2, maka N di sini menunjukkan angka 2. Atom H berapa? Atom H di sini ada 2 kali 2, berarti jumlahnya H ada 4. Kalau dihitung secara keseluruhan, kamu tinggal jumlahkan saja. 1 atom C, 1 atom O, 2 atom N, 4 atom H. Ada 8 atom. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan lagi untuk kalian, bisa kita lihat. Semisal saya punya H2O ya. H2O. Misalkan saya H2O di sini. Oke, tulisannya jelek sekali. Oke, H2O. Saya tulis angka 2 di depannya. Oke, angka 2 di depannya. Angka 2 di depannya di sini. Angka 2 menunjukkan jumlahnya keseluruhan H2O. Artinya 2 ini disebut sebagai 2 mol atau 2 molekul. Berarti kita tulis dulu komposisinya. Ada berapa atom ya? Oke.
ada atom H, kemudian ada atom O. Oke. Ada berapa atom H? Kita akan lihat. Yang menempel di sini tadi angka 2. Kita tulis 2 kalikan dengan apa? Angka di depannya, yaitu 2. Sehingga sama dengan ada 4. Oke. Kemudian untuk atom O, kalau di sini tidak ada angkanya, berarti 1. Ya. Kemudian kali depannya adalah 2. Berarti jumlahnya di sini 2, keseluruhannya ada 6. Begitu ya. Oke, akan saya ulang lagi. Misal saya punya punya molekul CO2. Oke. Kemudian saya tulis angka 5 di sini. Nah, artinya apa ini? 5 molekul CO2. Berapa jumlah atom keseluruhan? Maka kita tinggal tulis di sini. Ada atom C, ada atom O, ya. Kemudian kita tuliskan atom C di sini ada angka berapa? 1, karena tidak ada tulis angkanya. Kali depannya berapa? 5, ya. Maka sama dengan 5. Kemudian untuk yang O, ada berapa, Nak? Yang menempel ada angka 2, kalikan depannya berapa? 5. Oke, keseluruhannya ada berapa? 10. Sehingga total semuanya adalah 15 atom yang dimiliki oleh 5 molekul CO2. Ya. Kemudian lagi kalau misalkan kita punya sebuah atom yang mana dalam bentuk molekul yang mana ada tanda kurungnya, Oke, saya menggunakan yang satu saja. Ada tanda kurungnya. Sama seperti tadi, ya. Sama seperti tadi. Sekarang kita beralih ke rumus empiris, ya. Rumus empiris di sini artinya adalah penyederhanaan dari rumus molekul yang sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada butana C4H10. Kalian lihat angkanya saja. Ada 4, ada 10. Kira-kira bisa disederhanakan dengan angka yang paling sederhana, angka berapa? Angka 4? Tidak bisa. Kenapa? Karena 10 bukan kelipatan angka 4. Angka berapa? Angka 2, ya. Kalau kita lihat di sini 4 kita bagi angka 2 ketemu 2, 10 bagi 2 adalah 5. Sehingga kita tuliskan rumus empirisnya C2H5. Oke. Bawahnya kita lihat C4H8O2. Kita bagi angka berapa? Angka 2. Kenapa kok enggak 4? Karena di sini ada O sejumlah 2. Ya, kita bagi dengan angka sederhana mungkin, ya, yang mana semua atom bisa terbagi. Kalau semua atom tidak bisa terbagi, maka tidak bisa kita buat rumus empiris. Jadi ini dibagi dengan angka 2, ya. Jadi 4 bagi 2 ketemu 2. Ini harusnya 2, ya. Harusnya 2. Kemudian ini 4, kemudian ini dibagi 2 habis. Sehingga kita dapatkan C2H4O. Bu, kalau misalnya tidak bisa dibagi tadi contohnya bagaimana? Contohnya ini, C26O. Nah, O ini tidak ada angka. Artinya angkanya berapa? 1. Berarti tidak bisa kita sederhanakan lebih dari senyawa ini. C9H8O tidak bisa kita sederhanakan lebih sederhana dari ini. H2O kan juga sama. CO2 juga sama. Tidak bisa kita buat lebih
sederhana lagi. Ya. Kalau misalkan kita mau buat lagi contoh lain, misalkan kita buat bentuk lain yang kita buat lebih sederhana lagi untuk rumus empirisnya, ya, kita bisa buat oke. Saya akan tuliskan untuk menyederhanakan dari sebuah rumus molekul menjadi sebuah rumus empiris adalah kuncinya adalah menyederhanakan dengan angka yang paling sederhana, ya, menjadi angka yang paling sederhana. Caranya bagaimana? Seperti tadi kita bagi dengan angka yang paling sederhana. Oke, loadingnya terlalu lama, saya kira ya. Kita akan coba saja kita jelaskan di sini. Saya punya angka ini, C6H12O6. Oke. Kalian punya angka ini, punya rumus nyawa, biar kelihatan. Kira-kira dibagi dengan angka berapa, nak? Ini bisa menjadi rumus empiris. Bisa kita bagi dengan angka 6 ya. Baik, kalau kita bisa bagi dengan angka 6, maka rumus empirisnya menjadi dibagi 6 hilang menjadi angka 1, dibagi 6 menjadi angka 2, dibagi 6 menjadi angka 1. Nah, ini adalah merupakan rumus empiris untuk C6H12O6. Kita dapatkan CH2O. Boleh kalau mau ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi dikasih tanda kurung seperti ini, kemudian dikasih faktor pembagi. Namanya faktor pembagi, disebut dengan N ditulis 6. Ditulis seperti ini boleh, ditulis seperti ini juga boleh. Begitu anak-anakku untuk rumus empiris, ya. Kemudian untuk persamaan reaksi akan kami jelaskan.